Selamat datang di channel Lintas Ilmu. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu teori yang paling mind-blowing dalam fisika modern. Teori alam semesta holografik. Saat mendengar kemungkinan alam semesta ini berupa hologram, mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah. Tapi, ternyata teori ini tidak hanya sekedar fiksi ilmiah, tetapi memiliki teori yang cukup fundamental. Tapi sebelum kita membahas tentang bagaimana alam semesta kita bisa jadi seperti hologram, kita harus memulai dengan masalah besar yang terjadi di black hole, yaitu paradoks informasi dan radiasi Hawking. Black hole adalah objek di luar angkasa yang memiliki gravitasi super kuat, sehingga apapun yang masuk ke dalamnya, termasuk cahaya, tidak bisa keluar. Sebelum 1970, black hole tidak hanya dilihat sebagai objek kosmik yang sangat ekstrim dan misterius, namun juga dianggap sebagai objek yang sepenuhnya gelap dan tidak memancarkan apapun. Hingga pada tahun 1970-an, fisikawan Stephen Hawking membuat penemuan mengejutkan. Ternyata black hole tidak sepenuhnya gelap. Black hole mengeluarkan sesuatu yang disebut radiasi Hawking. Jadi, black hole bisa menguap perlahan-lahan sampai akhirnya hilang sepenuhnya. Nah, disinilah masalah besar muncul. Berdasarkan hukum-hukum mekanika kuantum, semua informasi tentang materi yang jatuh ke dalam black hole seharusnya tidak bisa hilang begitu saja. Informasi ini mungkin berupa energi, partikel, atau segala sesuatu yang pernah masuk ke black hole. Mekanika kuantum tidak mengizinkan informasi hilang begitu saja dari alam semesta. Tapi jika black hole menguap dan akhirnya menghilang, kemana perginya informasi tersebut? Inilah yang kita sebut paradoks informasi. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan berdebat tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan informasi ini. Apakah benar-benar hilang? Ataukah tersimpan di suatu tempat? Untuk menyelesaikan masalah paradoks informasi tersebut, beberapa ilmuwan mengusulkan, jika informasi apapun yang masuk ke dalam lubang hitam sebenarnya tidak hilang, tapi diprogram atau dikodekan ulang pada permukaan dua dimensi black hole. Permukaan dua dimensi tersebut biasa kita kenal sebagai event horizon. Ini memberikan cara untuk menjaga informasi tetap ada meskipun black hole menguap. Dengan kata lain, radiasi Hawking merupakan hasil atau manifestasi dari mengkodean kuantum dalam event horizon tersebut. Dengan asumsi tersebut, muncullah prinsip holografik lubang hitam. Prinsip holografik pertama kali dikemukakan oleh Gerhard Hopf dan dilengkapi dengan interpretasi teori string oleh Leonard Susskind. Teori ini mencoba menyelesaikan paradoks informasi dengan cara memandang black hole sebagai semacam hologram, di mana semua informasi mengenai objek yang jatuh ke dalam black hole disimpan pada permukaannya. Ketika black hole menguap melalui radiasi Hawking, informasi tersebut tidak hilang, hanya semacam dikodekan ulang. Yang mana mekanismenya masih didalami. Sehingga tidak ada informasi yang benar-benar hilang, hanya terdistribusi ulang dalam cara yang berbeda. Tetapi, tidak hanya sampai di situ. Prinsip ini dapat berdampak besar pada bagaimana kita memandang alam semesta. Dari sinilah muncul teori revolusioner, alam semesta holografik. Apa maksudnya dikodekan dalam dimensi yang lebih rendah? Jadi, ada kemungkinan bahwa alam semesta dan black hole memiliki prinsip yang sama. Sehingga, banyak ilmuwan beranggapan, memecahkan misteri pada black hole artinya memecahkan seluruh misteri alam semesta. Ilmuwan beranggapan, ada kemungkinan bahwa semua informasi fundamental yang menciptakan alam semesta sudah tersimpan pada dimensi yang lebih rendah, yaitu pada permukaan dua dimensi yang sangat kecil, saat sebelum Big Bang. Teori alam semesta holografik ini didukung oleh teori string, bahwa informasi tiga dimensi, atau lebih, dapat diwakili oleh proses fisika yang berlangsung di dimensi yang lebih rendah, dua dimensi. Saat terjadi Big Bang, yaitu saat alam semesta mengembang secara fisik dalam tiga dimensi, informasi yang tersimpan pada permukaan dua dimensi juga mengembang, mengikuti ekspansi alam semesta. Sehingga, informasi tentang segala hal di alam semesta tidak terikat pada volume tiga dimensi yang berkembang, melainkan pada permukaan dua dimensi yang berkembang bersama dengan alam semesta. Dengan kata lain,
Ekspansi alam semesta yang kita alami dalam 3 dimensi hanyalah proyeksi dari apa yang terjadi pada permukaan 2 dimensi itu. Ini berarti, meskipun alam semesta tampak 3 dimensi bagi kita, sebenarnya informasi yang mendasari ruang dan waktu mungkin telah diprogram pada dimensi yang lebih rendah sejak awal. Jika prinsip holografik benar, ketika alam semesta menjadi lebih besar, jumlah informasi yang dapat dikodekan pada permukaan 2 dimensi tersebut juga bertambah, yang sesuai dengan hukum entropi, bahwa semakin besar alam semesta, semakin banyak informasi yang bisa disimpan. Dalam teori holografik, gravitasi dan waktu juga mungkin merupakan fenomena yang muncul dari interaksi informasi yang tersimpan di permukaan 2 dimensi. Oleh karena itu, perubahan dalam ekspansi alam semesta juga berkaitan dengan bagaimana informasi ini berinteraksi dan menghasilkan efek gravitasi, serta bagaimana waktu dialami dalam 3 dimensi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua partikel, objek, dan bahkan peristiwa dalam alam semesta kita bisa dianggap sebagai bayangan dari informasi yang masih tertulis pada batas alam semesta. Dengan cara ini, seluruh alam semesta dapat dianggap sebagai hologram. Realitas 3 dimensi kita adalah tampilan dari data yang dikodekan dalam dimensi yang lebih rendah. Sampai hari ini, teori alam semesta holografik masih menjadi salah satu ide yang paling menarik dan spekulatif di fisika teoretis. Ini bukan hanya tentang black hole, tapi tentang bagaimana kita memahami alam semesta secara keseluruhan. Teori ini membuka pintu bagi kemungkinan bahwa realitas kita tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa di balik segala hal yang kita alami dalam 3 dimensi, ada realitas 2 dimensi yang lebih mendasar yang mengatur semuanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video seputar sains yang menarik lainnya.